meskipun investasi itu benar adanya, ada investasi yang benar dan ada investasi yang nggak benar. Dia melakukan aktivitas di binary option seperti di Binomo ataupun platform lain yang ternyata itu adalah bukan trading sama sekali, tetapi ya judi online. Untuk memilih sebelum uangnya keluar dari rekening itu, ini ngecek bener nggak nih investasi yang yang diikutin gitu. What gitu, apa gitu yang bisa terjadi yang paling buruk sama duit kita kalau kita ngomongin investasi. Sehingga pendekatan kita kalau kita memang ingin serius ya mengatasi isu eksponensial, ya upaya kita ini juga harus upaya yang komprehensif, kolaboratif, Mbak Silma. Oke, tadi Mas Dani sama Mas Aji nyebut ngulik-ngulik soal binari, ya kan, afiliator binari nih. Ini lagi seru nih, rame banget gitu kan, kasusnya masih anget gitu. Kalau sebelumnya kan investasi Alkes gitu kan. Nah, korbannya ini kan bukan ratusan juta aja. Saya baca tuh ada yang sampai 23 miliar gitu, mungkin lebih gitu kan. Dan saya juga baru tahu ternyata ada yang bunuh diri gara-gara afiliator binari ini gitu kan. Boleh tahu nggak Mas Dani nih, bisa dijelaskan nggak sih sistemnya afiliator binari ini seperti apa gitu? Intinya gini, mungkin sekarang orang-orang tahu oh ini judi berbalutkan investasi gitu kan ya. Tapi mungkin 2 tahun terus hilang gitu ya. Terus 2-3 tahun lagi keluar yang sama gitu loh. Maksud saya biar Mas Dani bisa mengedukasi teman-teman semua di sini bahwa binari itu seperti ini gitu. Jadi ketika nanti mungkin 2 atau 3 tahun lagi ada yang seperti ini, bisa teman-teman bisa lebih was-was gitu. Silakan Mas Dani. Ya, ini kan sebenarnya kalau ngomongin instrumen investasinya sendiri, instrumennya sendiri, binary option itu emang beneran ada sebenarnya. Option, saya dulu tuh pernah di-train sama Bank Mandiri untuk jadi calon salah satu dealernya gitu. Nah, itu kan forex. Di dalam forex itu ada namanya option. Jadi produk turunannya forex. Kalau forex yang straightforward, plain vanilla, itu kan jual beli kayak dolar against rupiah, dolar against yen, dolar against whatever the currency are gitu. Jadi kita bisa trading apapun currency-nya karena marketnya buka hampir 24 jam di seluruh dunia. Di Indonesia tutup, di New York buka, terus kemudian di London bisa buka nanti ketika New York tutup dan seterusnya. Jadi muter around the globe. Itu untuk forex-nya. Nah, dari forex sendiri itu ada sebenarnya turunan option. Option itu apa? Option itu pilihan. Kalau misalkan nih option ini harganya US dollar IDR itu sekarang di harga 14.900. Kalau nanti harganya naik nyampe 15.100, terus kemudian atau harganya turun nyampe 14.600, itu bisa kita ngambil untung, bisa kita ngambil posisi di situ. Jadi opsinya sendiri itu ada, tapi itu adalah produk turunan. Bukan produk straightforward-nya gitu kan. Nah, untuk bisa trading produk turunannya ini butuh keahlian khusus gitu. Bukan cuma trader yang benar-benar trader biasa pun itu harus sudah berpengalaman untuk bisa trading si option ini. Dan option ini nggak cuma di currency doang. Option ini bisa ada di komoditas, emas, segala macam itu bisa di-optionkan. Option ini bisa dibikin turunannya lagi, kontraknya. Dibikin turunannya. Jadi kayak marketnya option itu gede banget di seluruh dunia. Gede banget. Tapi resikonya juga gede banget dengan potensi keuntungan yang juga gede banget gitu. Nah, untuk bisa trading option ini harus orang-orang yang benar-benar berpengalaman. Ketika trading binary option yang dibilang binary option terus kemudian dijual oleh orang awam ke orang awam yang benar-benar nggak ngerti, itu udah salah banget. Pertama itu di situ. Yang kalau misalkan nih ada ditawarin suatu saat nanti gitu ya, entah apa produknya ditawarin gitu, kalau kita mau beli kita harus tanya dulu nih, coba dong jelasin ke yang jualan, coba dong jelasin untuk si skema ini, jelasin kayak aku itu anak umur 8 tahun. Kalau misalkan dia nggak bisa jelasin dengan sangat sederhana untuk bisa kita ngerti gitu kan, ya jangan dibeli gitu loh. Untuk yang nanya ini jangan beli gitu. Kalau misalkan saya ditanya tentang option, saya mungkin akan butuh sekitar waktu 1 jam sampai 2 jam untuk bisa ngejelasin tentang optionnya sendiri. Karena optionnya itu gambling dan sangat membingungkan kalau kita benar-benar belum pernah tahu sama sekali. Apalagi kalau untuk trading USD IDR sendiri, oke aku mau jual beli USD dolar against rupiah gitu.
Nah, kita ketika mau trading USD IDR aja, kita nggak ngerti. Aku harus beli itu ketika apa ya? Ketika ada berita apa di Indonesia, ketika ada berita apa di US, kalau itu aja kita nggak ngerti. Yang paling basic kita nggak ngerti, nah, kok bisa orang itu trading yang si optionnya itu udah produk turunannya di bawahnya gitu loh. Nah, kayak gitu kan. Terus kemudian ada affiliator gitu. Dia ngomong, gue affiliator binary option. Nah, yang namanya affiliator, dia itu nggak harus transaksi di situ, nggak harus transaksi di binary-nya. Begitu ada orang beli produknya, afiliator itu pasti dapat duit gitu loh. Nah, saya nggak mau kalau misalkan saya beli produk, terus habis itu orangnya itu yang itu pasti dapat duit, tapi saya nggak ngerti produknya apa. Karena dia pasti untung dari saya gitu kan. Kalau saya selalu kayak gitu sih prinsipnya. Kalau misalkan saya beli sesuatu, saya harus ngerti dulu produknya apa, terus dia itu beneran main di situ nggak, dia itu masuk ke situ nggak gitu. Kalau misalkan dia nggak masuk ke situ, dia cuma dapat afiliasinya aja, ya buat apa gitu, saya main ke situ. Kayak istilahnya gini, Mbak Silma ngajakin saya beli kosmetik gitu kan, beli lipstick gitu ya. Lipstiknya bagus nih, Mak, kamu beli deh buat istri kamu gitu kan. Terus saya tanya, Mbak Silma pakai nggak? Enggak, aku nggak pakai, aku nggak cocok. Nah, kalau kayak gitu ngapain saya beli lipstik dari Mbak Silma gitu loh, ya kan? Ya saya akan beli dari orang yang pakai, ya ini bagus kok, ini cocok buat kulit yang seperti ini, kalau kulitnya seperti ini nggak cocok ya. Ya kayak gitu sih, logika sederhananya Mbak, menurut saya. Itu tadi penjelasan soal binari ya. Kalau ini nih Mas, titip dana nih banyak sekali nih. Saya tuh kan ada Telegram tuh. Itu tuh kayak itu hampir tiap saya udah ngeblok, udah keluar gitu. Tetap aja ada invite-an udah tiba udah masuk ke grup lagi gitu. Titip dana, saham atau forex segala macam. Nah, ini gimana nih Mas? Kalau dari Mas Dani secara finansialnya nih aman nggak sih gitu kalau titip dana gini? Kalau nitip dananya nawarinnya lewat Telegram, enggak, udah pasti enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ditawarin nitip dana gitu kan, ini orang-orang harus tahu, di Indonesia itu udah dari sejak zaman dahulu kala udah ada layanan titip dana yang resmi, terus kemudian aman dan diatur oleh OJK. Apa itu? Reksadana. Reksadana itu layanan titip dana sebenarnya, gitu loh. Jadi yang dititipin dananya di reksadana itu adalah manajer investasi. Mereka akan tempatkan dana kita di either deposito, obligasi, atau saham. Kalau kita memang nggak ngerti ya, mau beli obligasi yang mana, mau beli saham yang mana, kita nggak paham, kita titipnya tuh di reksadana aja gitu loh. Nah, kalau kita titip dana di layanan titip dana di Telegram, kita itu nggak tahu siapa mereka, izinnya apa, dan seterusnya. Yang ramai kemarin kan yang salah satu firma konsultan keuangan yang udah Instagramnya gede banget gitu kan, terus mereka bikin training, terus ujung-ujungnya nawarin titip dana kayak gitu, ternyata nggak punya izin gitu kan, itu meledak akhirnya kan. Nah, masyarakat itu harusnya juga tahu gitu, titip dana itu jangan titip dana kayak nggak jelas. Reksadana itu udah ada, dananya yang dititipin di sana udah triliunan gitu, udah ratusan triliun bahkan untuk di reksadana. Jadi jangan yang itu tadi mengharapkan untung yang gede dalam waktu cepat, yang 1% sehari itu nggak mungkin. Terus di grup Telegram itu kan setiap sore pasti dikasih screenshot gitu ya Mbak ya. Kalau saya di-invite kayak gitu, saya masuk ke grup Telegram, saya nggak akan leave, saya akan tetap di situ tuh, saya lihat ini lucu ya nih orang-orangnya gitu. Terus saya laporin aja paling nggak kan. Betah ya Mas? Gitu, betah di grup Telegram yang kayak gitu ya jadinya ya. Lucu soalnya saya ngeliatinnya, dan memang sih kayak di-invite ditambah gitu kan. Dan saya nggak pernah tahu siapa mereka ini gitu. Terus orang-orang yang kasih screenshotan udah setor sekian gitu. Itu ya siapa tahu itu grupnya sendiri gitu. Terus kalau misalkan pun bukti transfernya resmi, ya itu mungkin antara mereka sendiri. Iya sih, benar-benar. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih Mas. Kalau kripto Mas, Bitcoin, ini kayaknya lagi rame juga nih. Mungkin Mas Dani bisa menjelaskan gitu. Oke. Kalau teknologinya sendiri kan blockchain nih Mbak ya, Mbak Silma ya. Blockchainnya sendiri bagus banget. Saya dulu kuliahnya di IT. Begitu saya baca tentang blockchain, wah bagus banget nih konsepnya gitu kan. Dan konsep uang kriptonya, cryptocurrency-nya sendiri kayak Bitcoin itu menurut saya memang bagus banget. Saya sih senang banget sama konsep cryptocurrency-nya ini karena nggak diatur. Terus kemudian maksudnya nggak ada satu bank sentral yang ngatur gitu kan. Jadi mereka benar-benar decentralized. Terus habis itu dengan teknologi yang ada, itu benar-benar integritasnya terjaga. Kalau sekarang kita mau transfer dari rupiah ke dolar, uang di Amerika gitu kan, biayanya itu mahal banget. Saya sebagai orang bank bisa bilang biayanya itu mahal banget. Kenapa? Karena kita harus pakai sistem
yang di negara yang berbeda, kita harus menggunakan sistem antar negara ini, terus kemudian kita harus bayar biaya exchange dan sebagainya. Sementara dengan kripto, dengan teknologi si blockchain-nya tadi, itu kita bisa benar-benar transfer duit antar orang dimanapun dengan sangat murah dan sangat efisien. Teknologinya bagus banget. Terus kemudian dulu saya nggak mau investasi di kripto, saya nggak mau beli kripto karena saya nggak tahu underlying-nya itu seperti apa. Nah, kemudian saya ngobrol nih sama salah satu CEO platform jual beli kripto di Indonesia yang resmi dan diatur Bapepti gitu kan. Beliau jelasin kalau kripto ini sebenarnya kita bisa lihat seperti emas. Emas ini sebenarnya logam ini kalau misalkan seluruh dunia sepakat nih, emas ini nggak ada harganya gitu kan. Ya memang nggak ada harganya gitu kan. Ini kesepakatan seluruh dunia. Harga emas ini didapat dari mana? Dari pertambangannya kan. Begitu menambang ada biaya yang dikeluarkan dan sebagainya, terus kemudian dapat sebongkah emas harganya berapa, terus diperdagangkan dan karena ada supply demand harganya naik. Nah, si cryptocurrency ini juga seperti itu. Untuk bisa mendapatkan satu Bitcoin atau satu Ethereum, mining yang dilakukan ini kan butuh listrik gitu ya, butuh listrik, butuh resources komputer dan segala macam. Nah, biaya-biaya itulah yang menentukan sebenarnya harga dasarnya dari Bitcoin berapa. Sama seperti emas. Nah, kemudian ada supply and demand, ada marketnya, akhirnya Bitcoin harganya naik gitu kan. Nah, apakah nanti Bitcoin akan bisa benar-benar menggantikan mata uang di seluruh dunia? Tergantung, kita nggak pernah tahu what future will hold for us gitu ya. Siapa tahu memang nanti akan ya kayak di film-film, orang kalau misalkan mau transaksi tinggal scan retina atau apa, terus Bitcoinnya udah berganti gitu. Nah, saya sendiri beli Bitcoin, terus kemudian beberapa cryptocurrency yang lain saya sebut lagi ininya. Saya beli beberapa cryptocurrency gitu kan. Untuk apa? Untuk nanti di masa depan, siapa tahu ini nanti akan memang jadi salah satu alternatif mata uang yang bisa dipakai. Ya mungkin nggak dipakai di Indonesia, tapi pas saya jalan ke luar negeri, saya bisa pakai si Bitcoin saya untuk beli sesuatu gitu. Saya tetap beli gitu, tapi nggak yang saya tradingkan. Nah, kalau NFT gimana gitu? Saya NFT nggak main. Kenapa? Karena NFT menurut saya itu masih sekarang ini termasuk ke dalam seni gitu. Jadi orang yang masuk ke NFT itu ada komunitasnya, mereka punya interest di sana, punya satu common interest di satu bentuk NFT gitu kan. Nah, saya ngelihat, saya sendiri lukisan di rumah saya nggak ada, ini aja puzzle-puzzle istri saya yang bikin sama anak saya gitu. Saya sendiri nggak ada ketertarikan ke situ. Dan ya udah, kalau saya nggak tertarik, ngapain saya rame-rame ikutan beli NFT gitu. Kalau saya sih gitu sih, Mbak. Menarik nih kalau membahas kripto ya sama NFT. Jujur kalau saya pribadi saya belum berani karena saya belum mempelajari itu soalnya. Oke, lanjut nih Mas ya. Tadi kan Mas Aji juga sempat nyinggung nih soal skema Ponzi. Ini kan skema investasi yang berulang-ulang kasusnya ya. Kalau di Indo tadi Mas Aji bilang ada Koperasi Pandawa ya, kerugiannya mencapai 3 triliun kalau nggak salah ya rupiah ya. Terus kalau di luar negeri nih ya, yang heboh yang besar banget itu adalah kasus Ponzi-nya Madoff, Bernard Madoff ya Mas ya. Itu kerugiannya kalau nggak salah mencapai 65 miliar dolar gitu kan, dolar ya, kalau dirupiahin entah bagaimana itu bentuk uangnya seperti apa gitu kan. Nah, yang bikin wow di kasusnya Madoff ini adalah korbannya bukan sembarang orang loh Mas, ya kan. Di notabene mereka tuh literasi keuangannya tuh oke banget gitu kan. Orang-orang terkenal loh yang korban, yang jadi korban gitu kan, kayak Steven Spielberg ya, sama Kevin Bacon, terus sama orang-orang lain lah gitu kan. Nah, menurut Mas Aji sama Mas Dani nih, faktor apa yang membuat orang mudah percaya dengan skema Ponzi ini? Ini kan berulang-ulang terus gitu ya. Silahkan Mas Aji dulu kali ya, gantian. Tadi Mas Dani udah saya cecer soalnya. Silakan Mas Aji. Ya, kalau skema Ponzi yang mainnya terlalu kasar ya, jadi misalnya dia ngasih imbal yang sangat besar, itu biasanya kan umurnya juga pendek. Katakanlah misalnya kalau kita lihat dulu ada namanya selain Pandawa itu ada banyak banget ya, seperti kalau di tempat kami di Jawa Tengah itu ada namanya Bowo Jenggot. Nah, itu dia juga sampai ratusan miliar juga itu. Dia kedoknya adalah bisnis pulsa. Kemudian tentu saja kemarin yang sempat rame itu adalah suntik modal ya untuk alat kesehatan. Nah, itu juga 1 triliun lebih kalau tidak salah. Ya, jadi sebenarnya kalau skemanya itu istilahnya
too good to be true ya, misalnya dia ngasih imbal balik, kemudian sampai katakanlah 1 bulannya sampai 3%, bahkan 5% gitu, atau bahkan lebih gitu ya. Itu sebenarnya orang, sebagian orang yang setidaknya melek ya tentang investasi, itu sudah langsung, wah ini nggak bener nih gitu. Tapi repotnya adalah kalau kemudian Ponzi-nya itu dikamuflase, ya seperti Bernard Madoff itu, dia ngasih imbal baliknya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Dia lebih tinggi daripada yang mungkin biasa, tapi nggak segede yang sefantastis yang seperti Pandawa gitu ya. Jadi itu memang ada titik ketika ini benar nggak ya, ini benar nggak ya gitu ya. Itu yang memang buat kebanyakan orang, termasuk saya, mungkin tidak gampang juga gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya ada istilahnya yang memberikan akreditasi terhadap sebuah investasi, apakah dia itu dikatakan aman atau tidak. Ya, bahkan sebenarnya dikatakan aman sekalipun, itu kan tidak menjamin kita kemudian akan untung ya. Seperti kita naruh uang di saham, saham itu juga istilahnya sudah ada metode untuk edukasi dan seterusnya, kita masih bisa rugi di situ. Kita misalnya investasi dalam bentuk emas, bisa saja yang namanya emas juga jatuh di situ. Jadi yang investasi yang secara legal saja, yang kemudian secara logika saja itu sebenarnya sah gitu ya, itu saja kita masih bisa rugi gitu. Jadi itu sebenarnya sudah ngasih kita semacam gambaran ya. Kalau kita naruh uang yang kemudian menjanjikan yang sangat tinggi, itu sudah pasti kita harus hati-hati. Tetapi kita memang harus hati-hati ketika, lebih hati-hati lagi ketika itu tadi ada investasi yang dia tidak terlalu mewah gitu ya, angkanya kayaknya masih ya di atas normal sih. Kalau kita naruh uang di deposito mungkin sekian persen, dia bisa mungkin 1,5 kalinya gitu. Jadi kita masih terbujuk gitu ya untuk menganggap bahwa itu kayaknya masuk akal gitu ya. Atau yang kemudian dikamuflase dengan model MLM tadi gitu ya, itu kabur gitu. Itu benar-benar kabur. Kayak misalnya ada orang jualan pil penghemat BBM. Yang katanya kalau kita masukin di situ, maka konsumsi BBM kita bisa hemat 50% gitu ya. Dia secara ini ya, dia akan merasa bahwa saya beli ini nggak rugi gitu. Saya beli ini nggak rugi gitu. Padahal sebenarnya itu akal-akalan, karena kalau hitung-hitungannya mungkin dia cuma modal 50.000 dijual 250.000 untuk satu paketnya. Nah, yang seperti itu juga nggak gampang. Dan kita lihat sampai sekarang saja ya, kalau Bernard Madoff kan mungkin ketahuan sudah beberapa tahun yang lalu ya, skema-skema semacam itu yang mungkin menyaru gitu ya, sebenarnya money game atau ponzi, tetapi menyaru sebagai sebuah skema yang legal, yang legit gitu ya, itu bisa menipu orang yang pendidikannya tidak rendah gitu ya, orang-orang yang sebenarnya mereka juga kuliah di kampus atau bahkan ada tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, itu masih terjebak. Dan itu yang kita sayangkan ya, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi, ketika orang punya follower, kemudian dia melakukan aktivitas, dia menganggapnya itu adalah investasi yang legit, repotnya adalah dia bisa nanti akan membawa pasukan orang-orang yang menjadi followernya, dia cenderung, wah bisa ya Bapak, bisa kayak gini ya, saya coba ikut deh gitu ya, coba dikit dulu deh gitu ya, lama-lama coba lebih banyak lagi deh, kemudian tahu-tahu namanya money game, itu pasti ada umurnya. Sehebat-hebatnya Bernard Madoff tadi gitu ya, itu kan jatuh juga, meskipun waktunya agak lama itu. Bernard Madoff itu kayaknya bisa lebih dari 10 tahun mestinya itu ya. Rata-rata kalau ponzi yang meledak di kita itu kan karena modelnya fantastis ya, biasanya 2 tahun atau bahkan 1 tahun itu sudah meledak gitu ya. Nah, ini yang harus kita sampaikan adalah bahwa kita harus hati-hati. Jadi kalau kita mau nyari skema investasi yang baik dan kita tidak terjebak gitu ya, kita harus mendengar ke banyak pihak terkait dengan itu. Kita perlu mendengar atau membiasakan diri membaca, oh ini loh, OJK itu setiap tahun itu mengeluarkan daftar investasi abal-abal. Jumlahnya itu ratusan. Ya, kemarin yang saya baca itu ada sekitar 100 lebih itu daftar perusahaan ataupun juga skema investasi abal-abal yang beredar di masyarakat Indonesia. Kita harus baca itu. Kalau kita menaruh uang ke manapun, kita harus baca. Jadi kita tahu ranjau-ranjaunya ada di mana gitu. Nah, ini yang sayangnya mungkin tidak semua orang memahami bahwa Indonesia itu ada loh yang mereka melakukan menyisir terhadap berbagai skema investasi abal-abal dan kemudian mereka menilai dan mereka mengingatkan masyarakat gitu. Nah, di sisi lain memang kita merasa bahwa
upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini OJK ataupun Bapepti atau yang lain, itu kita rasa memang perlu untuk ditingkatkan gitu ya. Tetapi kuncinya adalah itu tadi. Jadi kita harus sabar, jangan sampai tergoda keimanan ya, emosional kita tergoda gara-gara kemudian melihat teman saya dia naruh uang di situ, kemudian dia bisa tahu-tahu punya motor gitu ya, punya motor bagus gitu ya, atau yang kemudian dia bisa beli mobil gitu ya. Jangan tergoda, karena dalam skema Ponzi itu memang pasti ada yang namanya leader-leader, itu pasti dikasih umpan-umpan, mereka dikasih motor mewah, dikasih mobil yang bagus gitu ya, bahkan rumah gitu ya, memang mereka dikasih, tujuannya apa? Supaya kemudian kita, kalau kita gabung berarti saya ada harapan dong, saya punya rumah kayak gitu ya, padahal itu tentu saja kalau dalam skema Ponzi itu adalah harapan palsu ya, karena jangankan kita punya rumah gitu ya, kita baru nyetor beberapa waktu, tiba-tiba sudah meledak, uang kita sudah hilang. Jadi itu Mbak Silma, jadi kita harus hati-hati, kita harus banyak mendengar, dan kita harus ketemu atau banyak berinteraksi dengan orang-orang yang tepat ya, seperti Mas Dani ini kan ilmunya banyak gitu ya, jadi jangan lebih banyak mendengar kepada influencer-influencer yang followernya banyak, tetapi sebenarnya dia menyesatkan kita, seperti yang kemarin sempat ramai ya, afiliator platform-platform yang ternyata judi gitu ya. Demikian Mbak Silma. Kayaknya kalau saya harus tetap memelihara sikap skeptis saya tiap kali ada tawaran investasi deh. Kalau Mas Dani, silakan Mas Dani. Iya Mbak, ini ada satu yang menarik nih yang mau saya tambahin. Penjelasannya Mas Haji udah komplit banget gitu kan. Nah, tambahan saya adalah hati-hati, karena di sana itu, di luar sana itu, ada orang yang tahu itu Ponzi, dia bukan bagian dari Ponzi itu, bukan bagian dari pembuat Ponzi-nya, dan dia tahu, tapi dia ingin dapat untung dari situ. Karena namanya untung itu nggak kenal Tuhan, nggak kenal moral, nggak kenal agama. Duit ya duit gitu kan. Ada orang yang seperti itu, saya tahu beberapa orang yang seperti itu, dan mereka sengaja masuk ke dalam satu investasi skema Ponzi. Prinsip mereka adalah, yang penting gue masuk duluan, dan gue keluar secepatnya ketika untung gue udah cukup banyak, gitu. Dan orang-orang yang masuk seperti itu, ketika mereka tahu itu Ponzi, what will they do? Of course, they will promote the investment scheme. Mereka akan promosi, akan ngasih tahu ke orang-orang. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin nggak tahu kalau itu Ponzi, kemudian ikut mempromosikan. Tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya tahu gitu. Mereka mempromosikan si skema ini bilang skema yang sangat menguntungkan, gue udah untung dan sebagainya, sama seperti yang disampaikan Mas Haji tadi, pamer bukti transfer, pamer segala macam, terus kemudian mereka ajakin orang rame-rame ikut, ya karena dia tahu kalau misalkan nggak ada yang ikut, ya dia keuntungannya dia akan berhenti. Dan ketika dia sudah merasa cukup, sudah capek, misalkan udah nggak mau lagi nyari member gitu ya, dia akan keluar, dia akan cash in, ambil keuntungan, dia pergi gitu. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi sebenarnya. Kalau misalkan ada orang misalkan kita sampai bersinggungan dengan orang-orang yang seperti ini gitu kan. Ketika kita tanya ke mereka, untung dan dia beneran bisa jadi dia bisa bukain rekening korannya dia, beneran ada mutasi rekeningnya gitu loh. Karena dia tahu dia itu ikutan Ponzi gitu kan. Terus habis itu ya dia mau dapat keuntungan sebesar-besarnya. Ini at least saya udah ketemu 2-3 orang yang seperti ini. Ketika rame-rame gitu kan. Dan entah saya nggak tahu ya, saya bukan orang yang paling suci soalnya, jadi saya ketika mempertanyakan moralnya dia tuh kayak nggak enak gitu. Dia bilang, puji Tuhan saya bisa keluar di waktu yang tepat gitu. Dia pakai puji Tuhan gitu di situ gitu untuk bilang dia bisa mendapatkan keuntungan dari si Ponzi ini. Ya saya begitu diceritain dia seperti itu, dia nge-DM saya gitu kan. Waktu saya bahas Ponzi, dia nge-DM saya, yaitu dia bilang, puji Tuhan saya bisa keluar di saat yang tepat gitu. Saya cuma nanya, itu beneran enak tuh duitnya? Saya cuma gituin aja, terus dia udah nggak jawab lagi. Itu aja sih Mbak. Jadi hati-hati aja sih. Maksudnya orang-orang kalau ditawarin sesuatu yang memang sangat-sangat menggiurkan, something that is too good to be true may not be true at all gitu. Jadi sesuatu yang kelihatan terlalu bagus emang beneran nggak ada sebenarnya. Iya. Itu aja sih. Itu prinsip utamanya ya. It's too good to be true. It must be not true gitu ya. Yeah. Oke. Tadi Mas Aji
menyinggung-nyinggung OJK nih, saya mau nanya juga nih soal soal OJK sama Mas Aji sama Mas Dani nih ya. Sebenarnya sejauh mana sih peran OJK dalam penanganan investasi bodong ini? Karena saya sempat dengar ada yang bilang kalau di OJK tuh sebenarnya datanya tuh kadang kurang update gitu, nggak secepat ketika mau ngecek kok nggak ada datanya, ternyata terus investasi ternyata tahu-tahu bodong. Jadi OJK terlalu lama gitu update-nya. Nah, ini gimana nih Mas Aji sama Mas Dani, silahkan Mas. Siapa dulu nih, Mbak? Monggo Mas Dani. Oh, saya dulu, oke. Set. Ya. Oke, saya dulu nggak apa-apa. Namanya gini, kalau misalkan saya ini sangat appreciate kerjanya OJK gitu kan, update-nya itu sebenarnya lumayan cepat gitu, seperti kata Mas Aji tadi gitu. Cuma ya namanya lembaga badan dengan orang yang terbatas gitu ya. Sementara orang yang pengen bikin investasi bodong ini, kalau misalkan setiap orang di Indonesia pengen bikin investasi bodong, itu ada sekitar, ya kalau orang dewasanya 70 juta orang gitu loh. 70 juta orang setiap hari bisa come up with an idea untuk investasi bodong, untuk ngebohongin orang-orang. Nah, sementara di OJK ini ada berapa orang sih gitu kan yang bisa handle gitu. Jadi ya wajar gitu kalau misalkan sampai ada yang investasi bodong udah kadung makan korban, OJK belum sempat nangkep, itu wajar gitu. Nah, yang dilakukan masyarakat adalah sebenarnya ketika mau diajak investasi, please do cek daftar investasi bodong yang dikeluarkan sama OJK. Tapi jangan berhenti di situ. Begitu dicek, oh daftarnya nggak ada nih investasi bodong, berarti investasi benar. Belum tentu. Habis itu pergi ke daftar investasi resmi yang terdaftar di OJK. Cek lagi, oh bener nih ternyata ada di sini. Kalau misalkan kayak gitu, dan kita bisa rest assured, kita bisa nyaman investasi di tempat itu. Di list investasi bodong nggak ada, terus ada di list investasi yang resmi. Nah, yang pernah kejadian Mbak Sirma, ada yang curhat ke saya, Mas aku ketipu, waktu itu 5 juta soal ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu 5 juta ini lumayan gede gitu, karena itu tabungannya dia seumur hidup katanya, bisa ngumpulin 5 juta ini gitu kan. Nah, dia diajakin investasi waktu itu trading kripto, trading Bitcoin. Dikasih websitenya, dikasih segala macam, ada screenshot, dicek websitenya ada gitu kan, ada kayak chart-chartnya gitu. Nah, karena ibu nggak ngerti, dia ceklah ke daftar investasi bodong OJK, nggak ada daftarnya di situ. Dan beliau berhenti di situ karena nggak ada di daftar investasi bodong, akhirnya beliau ikutan investasi. Nah, yang saya tanya setelah itu, karena itu kripto gitu kan, cek nggak di daftar investasi yang resminya OJK? Oh nggak ada, ya pasti nggak ada, karena bukan OJK yang ngatur, Bapepti. Cek nggak ke Bapeptinya? Saya nggak ngecek. Nah, yang dia cek cuma daftar investasi bodong OJK aja gitu. Dia berhenti di situ, nggak ngecek ke daftar investasi resmi yang lain, akhirnya dia ikut dan akhirnya udah hilang duitnya. Nah, saran saya buat teman-teman yang nonton, Bapak Ibu sekalian yang nonton ini nanti, jangan sampai ngeceknya itu berhenti hanya di daftar investasi bodongnya OJK aja. Cek juga di daftar investasi resmi OJK, daftar investasi resminya Bapepti, atau lembaga-lembaga lain yang memang dia ngatur investasi tersebut. Karena setiap investasi apapun itu, kalau dia resmi, memang dia benar, pasti ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Nah, itu kita cek lagi. Benar nggak dia ada terdaftar sebagai salah satu platform penyelenggara investasinya. Gitu, Mas Ilma. Jadi poinnya adalah ketika mau ngecek investasi ini bodong atau enggak, pertama masuk ke OJK itu cek daftar investasi bodong, tapi harus lanjut juga untuk ngecek daftar investasi resmi dari OJK. Betul. Atau Bapepti atau yang resmi yang lainnya. Lembaga lain. Lembaga lain, oke. Kalau dari Mas Aji, gimana Mas Aji? Ya, sebenarnya hampir sama ya dengan yang disampaikan Mas Dani. Jadi kalau misalnya kita pengen ngecek ya apakah sebuah investasi itu meragukan atau tidak, itu pertama memang kita harus cek dulu di situsnya OJK. Jadi OJK itu dia memelihara database daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK. Jadi ini ada situs namanya sikapiuangmu.ojk.go.id. Nah, ini kalau saya lihat itu ya, daftarnya ini dari bertahun-tahun yang lalu ya, total itu ada 1.112 entitas. Bayangkan,
Ya, mungkin tidak semuanya aktif ya, karena bisa jadi begitu mereka ketahuan ilegal, kemudian berhenti gitu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa ya 1112 entitas itu sudah pernah merugikan masyarakat kita itu. Itu yang jelas-jelas sudah istilahnya masuk dalam daftar negatif gitu ya, yang ada dalam database OJK. Jadi masyarakat sebenarnya bisa dengan mudah gitu ya mencari di sini. Contoh ini kalau misalnya kita lihat ada apa namanya investasi yang kemudian dilabeli oleh apa OJK, misalnya namanya TIKV gitu ya, itu tanggal inputnya 22 Desember 2021. Ternyata di sini dia investasinya adalah money game gitu ya. Kemudian juga ada CSP Mine, ini juga di entry tanggal 22 Desember 2021, itu juga money game. Kemudian ada juga robot trading Maxima Margin, itu skemanya adalah robot trading gitu ya. Itu yang relatif agak baru-baru. Jadi sebenarnya ada banyak tempat ya, informasi yang bisa dicari dulu, jadi hati-hati banget gitu ya, karena itu tadi yang disampaikan Mbak Silma tadi, bisa jadi memang masih ada beberapa skema-skema investasi, umurnya mungkin baru beberapa minggu atau beberapa bulan, sehingga OJK masih belum memasukkan itu ke dalam database yang ada. Artinya, istilahnya gini ya, syarat untuk kita tahu investasi itu aman atau tidak, syarat perlunya itu adalah kita harus, kita perlu untuk ngecek di situs OJK tadi. Tetapi itu belum cukup, ya. Syarat cukupnya adalah kita harus memastikan lagi, gitu. Kalau seandainya di daftar OJK nggak ada, kemudian ternyata kita cari referensi kemana-mana, ini nggak terdengar di mana-mana nih, dia cuma muncul di media sosial, dia hanya ada di grup-grup yang sifatnya privat, kita harus sudah langsung waspada, gitu. Karena biasanya kalau yang namanya investasi yang legal, investasi yang jelas itu ya, itu pasti mudah informasinya dicari dan dia sumber informasinya bukan situs abal-abal. Karena misalnya ada beberapa investasi skema di daftar OJK bisa jadi nggak ketemu, tetapi kemudian kita cari di internet, banyak itu. Ternyata situs-situsnya situs-situs blogspot atau situs-situs yang dikelola oleh para afiliatornya gitu ya. Nah, itu juga harus kita waspadai. Jadi kalau skema-skema yang biasanya kredibel itu pasti dia diulas di media-media yang resmi, ataupun juga misalnya dia juga dibahas di portal-portal ya seperti kayak Reksadana itu kan mereka punya portal-portalnya itu. Jadi itu juga ada di situ. Jadi semakin kita bisa mengenal, membaca, itu kan otomatis literasi finansial kita semakin baik, sehingga keputusan kita untuk mengambil investasi yang tepat itu akan lebih baik ya, bukan berarti tidak mungkin salah, ya kadang namanya investasi bisa salah, tetapi kemungkinan itu bisa kita perkecil kalau ekosistem informasi finansial yang kita tekuni, yang kita baca, itu adalah informasi yang kualitasnya baik, yang bergizi, begitu. Jadi saya rasa selain OJK gitu ya, kita juga membiasakan untuk membaca misalnya berita-berita tentang investasi gitu ya, dari kanal-kanal yang resmi ya, misalnya koran itu ada bisnis.com, kemudian ada kompas.id gitu ya, itu mereka punya bahasan-bahasan, jadi semakin kita familiar ya, kita mungkin akan semakin terbantu gitu. Tapi kalau kita bacanya dari TikTok saja, dari Facebook saja gitu ya, tanpa kita cross-check ke sumber yang lain, nah itu kita mungkin akan FOMO, kemudian akan kita terjebak, dan lagi-lagi nanti kita akan menangis gitu ya berhari-hari karena tabungan masa depan, tabungan untuk hari tua, tabungan untuk anak itu ternyata hilang, tak berbekas.